سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puja-puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan bersama atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehat walafiat, umur, dan juga diberikan taufik kepada kita semua dapat berijtimah, berkumpul di tempat ini dalam kegiatan rutin kita ialah bermuzakarah atau berbagi mengenai tentang warisan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kita lakukan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya dan ganjaran. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah selalu kepada ahli baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikut dari yaumil qiyamah. Di dalam kesempatan ini seperti biasa, sebelum kita bermuzakarah ilmu fikih, kita akan menyampaikan sedikit atau satu dari macam-macam al-musalsalat yang sudah kita sampaikan dan kita ijazahkan. Untuk hari ini adalah al-musalsal bi-ittikhadil mikyal, musalsal dengan menggunakan takaran. Yang biasa takaran yang digunakan oleh baginda Nabi atau di zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah mud lawan sa'. Cuma kita sa' ada istilah sa' itu gantang, cuma naik gantang kita artinya ukurannya agak lebih besar. Kalau mud ini seperti ini, dan ini kopi banyak dijual orang tapi tiruan. Maksud tiruan itu dari kita Indonesia mau dari kita Banjar maulah dari Banjar. Nah di Barabaya ada dulu maulah, di negara ada juga. Itu dari apa jenis stainless kayak sink dan ada stainless ini putih warnanya, stainless putih, tapi lemah kayak sink dengan aluminium. Kalau ini dulu lokal di Madinah dulu. Jadi kalau orang umrah pesan aja sah ada juga, sah itu panjang dan sederhana sedikit panjang. Karena sah itu 1/4 watt, ini sesuatu sah. Satu sah itu 4 watt ya. Kalau ini namanya watt kurang daripada 1 liter kita. Di bawah pada wattnya liternya rilun ripal, lain liter, rilun lebih kecil lagi dari ini. Biasa dipakai Rasulullah itu kalau wudhu 1 watt cukup. Kalau mandi 1 sak cukup dari kita. Hari kita 1 osibur aja, sedikit libur. Kepala aja beberapa bagian aja kan kena, banyak luputnya belakangan. Rasulullah wudhu ini cukup, coba bayangkan. Ini cukup, begitu sesimbulan muka aja. Kadar 1 watt gitu. Mengenai tentang musalsal bi-ittikhadil mikyal ini juga bersumber atau kita dapatkan dari guru kita Kiai Muhammad Al-Bahlan. Beliau dari guru beliau Syekh Muhammad Yasin Al-Badani dan Syekh Abdul Hamid Amin, orang Banjar, yang mana keduanya menakar makanan dengan takaran. Takaran itu alladzi indahuma, yang ada di samping daripada 2 orang guru tadi. Kemudian Syekh Yasin berkata bahwa beliau dikabarkan juga menggunakan mikyal ini oleh al-alama Syekh Kazan bin Ahmad, dan juga guru beliau menakar makanan dengan takaran yang ada di samping beliau.
Nah, kesimpulannya bersambung sanad itu sampai kepada Qatadah. Jadi Qatadah ini menakar akan makanan dengan takaran yang ada di samping beliau, Imam Qatadah. Jadi kemudian Qatadah ini daripada Sifah binti Syaibah ibninya. Nah, Sifah ini juga menakar makanan dengan takaran yang ada di samping beliau. Kemudian Sifah ini dapat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Sayyidatuna Aisyah wa kanat takilu ta'ama bil mikyal alladhi kana 'indaha. Jadi ujar Sifah bahwa Ummul Mukminin Aisyah, beliau menakar makanan beliau dan beliau mungkin kan. Nah, itu dengan takaran yang ada di samping beliau. Kemudian Sayyidatuna Aisyah berkata, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bi miqdaril ma' wa yaghtasilu bi qadril sa'. Rasulullah berwudu itu dengan kadar air 1 mud. Dan juga beliau mandi dengan kadar 1 sa'. Jadi artinya menggunakan yaitu dalam takaran untuk menggunakan makanan Sayyidatuna Aisyah. Cuman Sayyidatuna Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu menggunakan air untuk berwudu itu hanya kadar 1 mud. Jadi ada kaitannya dengan takaran ya. Nah, kalau mandi dengan kadar 1 sa'. Jadi setiap para perawi wa kullu wahid min rawatihi yaqul haddatsana fulan wa kana yakilu ta'am bil mikr alladhi 'indahu. Jadi setiap perawi itu mengatakan bahwa gurunya itu atau al-alamah syekh fulan gitu. Setiap orang yang meriwayatkan hadis mengatakan bahwa gurunya itu menakar makanannya dengan takaran yang ada di sampingnya. Seperti inilah kurang lebihnya. Jadi menakar makanan dengan mikyal, karena makanan kita beras, nah, berarti ditakar beras berarti inilah. Nah, kemudian kalau mana tentang zakat fitrah itu zaman 4 mud kan? 4 mud. Nah, kalau liter gitu berapa? 3 liter seperempat ya? Kilo di sini lah. Nah, kilo berapa kilo itu? Nah, jadi kalau ini menakar mud ya, dengan mud 4 kali ini. Nah, harus diubung, jangan kena. Kita kan jangan diubung. Biar lebih enak. Kalau kita mau fitrah, nah 4 ini, 4 kali ini. Kita tahu timbangannya berapa namanya. Terus tanya timbangan standar lah 2,8 lah. Cuma 3 kilo gak ada apa-apa aja. Kalau kita sama balik pakai juga. Sebalik saya kan orang tua mantap lagi. Nah, cuman wajibnya ukurannya 4 mud gitu, 1 orang. Kalau lebih silakan, tidak jadi masalah. Nah, jadi kita ijazahkan musalsal binti Khadir Mikyal lawan pian barataan sebagaimana menjazahkan kepada kami, guru kami Syekhuna Ki Haji Muhammad Amrul Dahlan bersambung sampai kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala. Najaz tuhur ulun jasa dapat pian barataan. Jadi visi takarannya kadang ini dari kayu aja salah dari visi takaran. Gak ada jarak. Bini kita harus masak, seorang yang masak. Biar menakar aja. Ada di sini takaran. Ada liter. Bila orang bawa umrah, orang minta pengarangan. Juga dong, orang gantong aja jualnya. Sambil pelingau-pelingau aja mata. Ya, ada semua toko orang ada. Sama khuf itu kan pengaruh yang kayak sepatu kan, nah, cuma dari kulit. Ada juga orang menjual lain kaos kaki lain bola.
kulit. Nah, jadi bisa aja nobarnya itu tuh. Ini mengingatkan sejarah orang-orang dulu. Rasulullah memakai khuf. Oh, dia lah itu di toko nih pakai khuf ya. Kaos kaki, gantian kaos kaki. Kemudian marilah kita sambung kajian kita mengenai tentang ilmu fikih berkaitan dengan puasa. Karena kita sudah membahas mengenai tentang rukun-rukun, kemudian pembatal sunat kalau batal ya sudah ulang enggak? Jadi percepat dong sampai pertemuan. Ini kaitan dengan puasa. Dalam qaratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa qarabatihi ajma'in min arwahina wa min as-salihin ila arwahil qudus khususan ma'rif hadza tidak berbahagia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رحمه الله Rukhsatul fitri fi Ramadan. Jadi ada penyebab yang membolehkan kita berbuka daripada puasa wajib. Karena berbuka tanpa ada sebab dalam puasa wajib hukumnya haram. Kalau puasa sunnah ada. Kalau puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, puasa kafarat, wajib itu berbuka kita tanpa ada sebab yang sudah ditentukan dalam syariat atau di dalam undang-undang. Nah, tidak dibolehkan kita kalau ada sebab itu. Jadi dibolehkan berbuka itu yang pertama penyebabnya adalah marad mudir, garing yang membahayakan. Garing yang membahayakan. Artinya kalau kita paksakan puasa ini akan menimbulkan kebinasaan terhadap diri kita, atau bisa menghilangkan daripada anggota, atau bisa juga melambatkan sembuh daripada sakit. Nah, itu bisa berbuka. Ini yang pertama. Nah, jadi dibolehkan berbuka itu disebabkan karena sakit yang membahayakan. Marad mudir, garing yang memudaratkan. Ada di antaranya orang yang punya penyakit mahnya kronis. Yalah, mahnya itu sangat berbahaya. Artinya mah akut darahnya betul. Bahasanya mah akut lah. Bila ini dipaksakan berpuasa, itu akan menimbulkan kena penyakit yang lain yang bisa merenggut nyawa. Karena mah itulah ada salah satu di antara contoh kawan kita. Jadi kawan kita itu ada penyakit mah sudah dahulu. Lalu waktu itu berobat
Cuman daripada akan ini ada penyakit lain kita berobat asam urat, bilang ada asam urat kolesterol darah 2 tuh. Cuman karena bapaknya pada ada penyakit mah, diberi obat penghilang nyeri, itu kan menghantam tuh kolu hati itu kalau orang mah yang coba-coba itu bisa sampai keluar darah, bawa ke rumah sakit lumayan berapa hari di rumah sakit. Nah setelah itu keluar itu akan ditargetkan oleh dokter setiap 2 jam makan, 2 jam makan, 2 jam makan. Karena bahayanya luar biasa, bikin makan itu yang bubur kenapa orang lain itu kalau ada hilang itu 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun. Jadi kan apa puasa, nah itu tuh dibolehkan ya tidak, atau mendadak kalau kita sakit mendadak lalu diponis oleh dokter, ini kan tahu ada minum obat setiap 4 jam minum obat, bila ini akan ada timbul penyakit, timbul bahaya, timbul ini, timbul itu. Nah, kayak tadi mungkin dapat sembuh kan, kalau kadang itu cara 2 jam makan, 2 jam makan dapat sembuh. Atau kayak kita tuh kan ada punya penyakit baru timbul, timbul penyakit, salah satu cara penyakit yang kita diharuskan untuk minum obat 4 jam sekali. Mau kalau mau tuh, nah itu boleh. Kemudian yang kedua, dibolehkan berbuka itu pada safar yang jauh, safar yang boleh untuk melakukan kasar. Jadi berarti kan jauh nih, perjalanan 90 kiloan nih, yang dibolehkan untuk mengkasar. Tapi dengan catatan, seseorang harus puasa dulu. Jangan kira mentang-mentangnya sosok safir, ada bersahuran lagi, ada niatan lagi, tetap aja niat. Niat aja dulu, niat malamnya, kemudian berangkat, sudah masuk di perjalanan lewat kampung, apalagi sudah beberapa kabupaten yang dilewati, boleh dalamnya berbuka. Nah, jadi puasa aja dulu. Jadi dibolehkan niatan itu berbuka kalau sudah safar, kalau sudah musafir. Nah, kalau di rumah belum safir lagi kan, nah itu. Jadi memang harus berniat dulu, malamnya itu harus berniat. Karena sudah di perjalanan, nah boleh berbuka. Tapi seandainya katanya musafir dalam keadaan puasa, itu lebih baik. Itu lebih baik, itu lebih disenangi di dalam agama, lebih dicintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama itu tidak membahayakan terhadap dirinya. Membahayakannya musafirnya nyaman, sudah asik dalam motor, kadang yang bahari mana di atas otak, ya kan? Apalagi di atas kuda, sampai jauh manasan. Nah, lagi berjalan batis, kadang lagi musafir, terkecuali orang memaksakan diri. Ya lah, banyak orang maksa diri ini, juga orang memotor pada amat, pada ada jauh motor, ya lah, apa berjalan aja, langsung jauh itu ngalih taklid, ya, membebankan diri, itu memaksakan diri, menyakiti diri. Apa ya, wala tulqu biaidikum ila tahlukah dalam Quran. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Itu artinya membahayakan terhadap diri kita. Kalau ada aja fasilitas nyaman, gunakan aja. Yalah, itu apa halnya, nikmat anugerah yang Allah beri, yang disia-siakan itu. Manusia ini macam-macam aja, minta perhatian supaya viral, supaya masyhur, macam-macam aja. Jadi ada pahala lagi jadinya. Minta kasihannya di juga bertulisan di belakang. Tujuannya mencari duitnya.
Julungi orang hakon aja juga. Nah, coba ada dijulungi orang ada hakon aja. Kemudian lagi wali khawfin halak bisawm min ajh aw ju' wa in kana sahihan muqiman. Di antaranya lagi yang menyebabkan boleh berbuka itu karena khawatir akan kebinasaan terhadap diri dengan sebab puasa, disebabkan karena dahaga atau lapar, walaupun orangnya dalam keadaan sehat, orangnya dalam keadaan berada di kampung atau pada musafir. Nah, ini termasuk orang pekerja berat. Nah, jadi termasuk pekerja berat. Salah satu pekerja berat ini adalah orang yang bekerja bikin bangunan. Bikin bangunan. Ini kan istilahnya kada apa bahasanya ini kan? Bahasanya itu lambuda, lazim harus bekerja ini. Karena kada ada simpanan. Cari betul ada simpanan aja kan berhenti ya bekerja dulu Ramadan ya lah. Daripada meninggalkan puasa lebih baik berhenti bekerja. Kalau ada aja simpanan, ini kan ada simpanan. Jadi harus bekerja setiap hari untuk memberikan nafkah dengan keluarga. Nah, lalu dia bekerja jadi seorang buruh bangunan. Berat pekerjaannya, musim panas sebulan. Itu nang kayak apa orang tuh? Niatnya jadi malam hari. Wajib berniat di malam hari, siang bekerja. Pada ketika dia bekerja tadi kan sanggup untuk melanjutkan pekerjaan. Kalau dia dalam keadaan puasa kita, kalau ini harus dipaksakannya puasa, itu akan menimbulkan halak terhadap diri karena dahaga yang luar biasa. Boleh gadanya berbuka? Boleh. Sama orang yang pekerja penuai, pemanen, ya anggaplah buah sawit, pemakan kerja berat ya orang yang menuai padi ya, pekerja berat juga itu. Jadi boleh berbuka kalau memang itu akan menimbulkan halak terhadap dirinya disebabkan karena dahaga atau lapar. Tapi ingat harus berniat dulu di malam hari, niat puasa aja. Kalau besok hujan, kada jadi pegawai. Ya ada. Hah? Tukang bisnya hujan dan pegawai lo. Kalau bisa hujan kada tahu kan yang menentukan hujan kadanya Allah. Jadi makanya berniat aja. Jangan kita mentang-mentang besok kena bekerja berat sudah akan berniatan lagi. Jangan, tetap berniat dulu. Tetap aja berniat. Padahal memang sebenarnya orang-orang pekerja berat itulah, pekerja berat itu kalau memang bulan Ramadan, kalau mau berhenti bang sebenarnya istirahat gitu, istirahat di bulan Ramadan. Kalau ada aja simpanan gitu, kalau ada aja kecukupan, apalagi di simpanan namas 3 pikol yang 3 pikol 3 kilo gitu lah, dosa 3 on ya. Cukup aja. Kalau yang ini 3 gram ya cukup. 3 gram berapa ini? Segram 2 juta rupiah. Anggap 2,5 juta. Iyalah 3 gram 7,5 juta. Sehari umpama 200.000 aja, insya Allah cukup. 2 kali 3 kan sebulan 600-an, 6 juta kan cukup aja. Cuman kalau garing kali bukan. Kira garing ulang. Suudzon lawan Tuhan, garing akan Tuhan. Habisnya entah. Habis hasil duit pegawai kira cukup lagi. Hanya suudzon lawan Tuhan. Kita ini tujuan apa prasangka kada gitu nah. Kada baik bukan tujuan prasangka baik. Jadi kalau kita prasangka baik terus lawan Tuhan, itu prasangka buruk. Karena jara Allah kan ana indallah abdi, aku menurut perasaan hambaku. Aku menurut perasaan hambaku dalam sebuah hadis kursi. Jadi kalau kita berprasangka baik yang kita dapatkan, tapi kita berprasangka buruk, naudzubillah, subhanallah.
Kemudian wajib atas orang yang berbuka dengan sebab udzur, apalagi ketiadaan udzur, mengqadha akan puasanya secara global dulu. Jadi bila orang itu berbuka dengan sebab udzur, gak ada udzur, wajib mengqadha di luar daripada bulan Ramadan. Qadha. Bulan Ramadan aja lah ada puasa, apalagi di luar bulan Ramadan. Iyalah, orang yang sedang puasa bersama-sama itu ada puasa ini, apalagi banyak puasa seorang. Iyalah. Nah, jadi ampun kau usahakan hidup puasa Ramadan ini. Usahakan hidup. Orang haid 6 hari, 7 hari kan udzur syar'i itu. Habis Ramadan wajib qadha. Ya lah, udzur. Orang yang kada udzur mah jelas benar sudah wajib qadha. Masalah wa yajibu ala man aqara fi Ramadan li udrin la yurja zawaluhu kakibar wa marad la yurja bur'uh mudun itu yaumin ika namun sirat hina izin bila qadha. Nah, ini ada pengecualian. Kan tadi globalnya bila orang itu apabila orang itu meninggalkan puasa dengan uzur tanpa uzur, itu secara globalnya dulu kan itu wajib diqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian wajib atas orang yang berbuka di bulan Ramadan dikarenakan uzurnya itu tidak akan hilang. La yurja zawalu, tidak diharap akan hilang keuzuran tersebut. Seperti mana? Seperti mana orang yang tuha bangka. Tuha bangka apa tuha bangka? Tuha bangan. Kelewatan Tuhan. Lain lali lah. Lain pulang lali itu macam junon tuh. Kalau sepenuhnya hilang akal, lain bisa hilang akal. Kalau hilang akal wajib berpuasa itu. Sudah kan pembahasannya itu. Jadi orang itu Tuhan banget. Biasanya orang yang kelewatan Tuhan ini haus. Jadi kadang tahan masih di puasa. Nah, itu berbuka boleh. Wajiblah diqadha di luar bulan Ramadan. Nah, wajib kada dikeluarkan di bulan Ramadan? Tidak wajib. Cuma setiap hari dikeluarkan satu lot. Kalau memang sidin itu orang yang berlebihan, orang yang mampu lah, orang yang mampu. Nah, demikian juga orang sakit. Nah, diponis oleh dokter sudah macam-macam penyakit orang nih, kada bakal sembuh lagi di dokter, kada bakal sembuh lagi, sehingga dengan orang ini memang kada mampu puasa berbuka. Nah, itu juga tidak wajib qadha. Seandainya kata takdir Allah, orang Tuhan tadi nang tua sepuh dan tua bangka itu tuh soalnya nang kaya muda, bertenaga kuat sehat umpama itu bangsa laita syababa itu tuh orang tua berharap mudah-mudahan masa muda itu kembali lagi ya. Laita syababa itu mudah-mudahan masa muda itu kembali. Itu memang perkara yang mustahil bagi kita, tapi bagi Allah ada yang mustahilnya ya lah. Gampang itu bagi Tuhan. Nah, sekalinya kembali kuat. Orang yang garing diponis tadi itu seakan sehat, itu wajibnya kalau kada wajib. Cuman tadi di waktunya meninggalkan puasa tadi setiap harinya bayar satu mot. Kayak orang tua tadi kan, kita punya orang tua kita kada sanggup lagi puasa karena terang ketuaan, nah dikeluarkan satu mot sehari. Saya
Bila anak apik selitar, bila ada potongan itu semut sehari. Cuma mengeluarkan satu mut itu setelah masuk hari itu, setelah masuk hari itu. Kalau malam belum masuk hari, kalau gitu belum masuk siang, kalau belum masuk hari puasa kalau. Nah jadi kada boleh pada dahulu nih, kalau mentang-mentang puitan sebulan kada kau puasa, keluarkan berdahulu 30 mut umpama kada awal langsung bayar gitu ya. Oke, kada maksudnya mulai kewajiban itu mulai hari masuk hari puasa itu. Boleh kita kumpulkan 5 hari hanya kita keluarkan, boleh. Atau 10 harinya boleh kita keluarkan. Kalau tunggal harian toh, cuman artinya kewajiban 1 mut sehari, waktunya mulai waktu berpuasa masuk siang kan. Jadi 1 mut sehari. Bila kita nak kumpulkan 5 mut, ya kita keluarkan kan, boleh. Menyerahkan kepada fakir dan miskin. Ini benar tuh, kada nakai zakat kada. Tertentu hanya fakir dan miskin. Dua golongan itu aja, fakir atau miskin. Serahkan, berikan kepada orang fakir atau miskin. Garing orang ini kan stroke, karena apa paling kedua belahnya, seluruh tubuh kalau bergerak lagi sudah diponis oleh dokter, mana ada ginjalnya, mana ada ininya, mana ada itunya, kan penyakitnya dokter dan bakal sembuh lagi. Cuma masih aja hidup, diberikan umur oleh Tuhan kan. Sampai Ramadan masuk, nah ada 1 mut sehari. Ramadan berikutnya yang kita pulang, pokoknya dalam setiap hari 1 mut. Sebulanan 30 mut. Karena tahun akan datang kita pulang umpama mungkin ada mati. Jadi semut sehari. Jangan semut lah, 1 mut. Yang semutnya nanti salah paham, halus bilang 1 mut semut. Kemudian wajib mengeluarkan 1 mut tapi ma'al qadha. Mengeluarkan 1 mut di luar Ramadan karena dikata pula double nih, dua-duanya digawi. Mana 1 mut, mana qadha pula. Ini atas wanita yang dalam keadaan hamil, wanita yang dalam keadaan menyusui, dengan catatan si wanita ini dia berbuka karena ada kekhawatiran terhadap janin yang ada di dalam perutnya atau anak yang disusuinya. Kekhawatiran itu terhadap anak ya, bukan terhadap dirinya. Artinya andai kata aku puasa, ini akan membahayakan lawan anak, lawan janin yang ada dalam perut, atau membahayakan lawan anak yang disusui. Karena kurang gizi apa segala apa makan, kurang MBG kan ini. MBG ini lebih, kalau dia paham juga dia paham MBG ini apa? Soalnya makanan apa sih? Makanan berat bergizi. Soalnya dikeluarkan ringan-ringan. Wapar aja orang. Bisa kalau udah ulah sama. Yang wadahnya yang marah. Targetnya 25.000, soalnya jualannya 5.000 aja. Kebanyakan untung ya. Dasar bergizi, juga yang membagi bergizi. MBG lah, karena lah ya Pak. Jadi ini kisahnya nih. Amunnya berpuasa takut khawatir terhadap kualat. Itu tuh. Nah berbukanya, berbuka 1 mut bayar sehari. Karena di luar bulan Ramadan wajib kan? Kalau ini memang mampu kan, kalau masih menyusui biasanya kan ada mampu belum berjualan 2 tahun kalau nyusui anak tuh bibirnya. Nah kalau khawatir terhadap dirinya, nah itu kan wajib membayar mut, cuman wajib lah wajib qadha aja. Jadi bila khawatir terhadap anak ini double nih, mana bayar mut, mana qadha. Jadi kedua-duanya itu.
Kemudian lagi wajib atas orang yang menunda qadha. Nah, kalau tanpa ada udzur di dalam penundaan tersebut, kalau ini udzur kan jadi masalah, garing setahunan, umpama kada bersesehatan, iyalah menyusui setahunan, umpama safar setahunan, musafir setahunan. Aku ini orang yang safar anu itu riyadhah itu sampai 10 tahun jatahnya aja. Ada memberikan ke benua Bibe. Nah, dari Jawa artinya mengelilingi alam Nusantara 10 tahun jadi bulik-bulik riyadhah. Itu musafir kelanjutan itu. Kemudian masuk Ramadan yang berikutnya. Kada taqadha. Menunda mengqadha padahal waktu ada. Kada ada udzur, garing, kada ada safar, kada ada yang berkelanjutan. Masuk Ramadan yang berikutnya. Nah, itu wajib mengeluarkan 1 hari 1 mud. Kalau 7 hari berarti ketinggalan 7 mud. Bibinian umpama kan ini kan haid umpama. Nah, haid umpama di bulan Ramadan 7 hari. Masuk Ramadan yang berikutnya kada taqadha. Padahal waktu ada aja, keudzuran kada ada gitu. Nah, itu wajib membayar 7 mud. Wajib mengeluarkan 7 mud. Nah, keluarkan 7 mud. Bila sampai 2 tahun atau 3 tahun itu berbilang-bilang tuh kali 2, kali 3, kali 4 dan seterusnya. Membangkak nih tuh. Yang ada bayar. Termasuk Ramadan berikutnya. Coba bayangkan. Ini tanpa ada udzur. Lain kalau udzur berkepanjangan tadi. Pokoknya dalam dalam setahun itu semua. Berarti kalau 2 tahun 2 mud, 3 tahun 3 mud dan seterusnya. Makanya diusahakan diqadha. Ada dulu seorang remaja. Kalau kada khilaf itu umurnya 19 tahun atau 18 tahun. Jadinya ini modelnya tobat, jadi bujur tobat dan nasuha. Hendak bujur kembali. Pokoknya artinya semasanya mulai balik itu malilah berhitung puasanya, nang puasanya lagi hitung, nang kada puasanya banyak nanti hitung. Jadinya bebek obat hendak membaik. Jadinya mengqadha puasa setiap Senin Kamis puasa diqadha, dihitungnya, diperkirakan hitungan banyak gitu. Nah, dalam beberapa tahun mungkin sekitar 5 tahunan lah, kurang lebih 5 tahun. Kemudian ingat takhirnya tadi, takhir dihitungan, melambatakan mengqadha kan. Nah, itu dihitung, dikeluarkan. Jadi diqadha, kemudian takhir tadinya ada 6 bulanan tadi puasa gitu kan. Nah, jadi kan berapa tahunnya melambatakan tadi itu kan berlipat ganda tuh dikeluarkan. Baik, jadi alhamdulillah orang baik, menjadi anak yang baik, selalu menjaga lawan kewajiban sampai sukses orang, sukses dalam berniaga juga, bisnis. Kemudian yang terakhir, siapapun yang meninggal dan atasnya kewajiban sholat itu tidak diqadha dan tidak dibayarkan fidyah.
Kemudian menurut satu pendapat itu dikabulkan seperti mana puasa. Nah, ini maksudnya kita seperti mana puasa. Itu boleh bagi keluarganya untuk mempuasakan. Menurut satu wajah yang diperpegangi oleh kebanyakan ashab Syafi'i, nah itu untuk sholat satu waktu dikeluarkan satu waktu. Jadi ada dua pilihan. Kembali kita masalah puasa akan membahas tentang sembahyang. Jadi kalau orang itu meninggal ya, orang ini ada qadha yang belum tertunaikan dan terbayar, untuk puasanya itu bisa diqadha oleh pihak keluarga. Atau dia punya harta peninggalan, nah lalu dia memberikan hadiah dengan orang, jangan upah hadiah aja. Artinya setiap hari berpuasa berapa kira-kira? 100.000 atau 200.000. Nah bisa. Artinya orang yang sudah meninggal yang ada kewajiban puasa, yang waktu itu belum sempat dia mengqadha, itu bisa diqadhakan oleh orang yang hidup. Dan ini dilakukan oleh Imam Subki. Wa fa'ala bi asbuki an ba'di aqaribi. Jadi ada kerabat sidin keluarga beliau seperti itu. Nah, jadi beliau lakukan, beliau puasakan untuk keluarga. Jadi Imam Subki melakukan hal yang demikian itu. Kalau memang hendak orang lain, dia punya harta peninggalan, bisa nyuruh orang lain. Kalau orang lain kira-kira kalau ada dia nggak dapatnya puasa. Terkecuali kawan akal banget. Ternyata kawan akal banget itu luar biasa mungkin aja. Nah kemudian mengenai tentang takhirnya itu, tentu berarti dikeluarkan beras sampai matinya. Kada taqadha kan berapa takhir, berapanya penundaan di dalam qadha sampai mati. Nah itu dari harta peninggalan juga diambil. Jadi sehari semut, jadi sekian tahun, 10 tahun umpamanya gitu. Lama takhir berapa totalnya? Dikeluarkan. Pokoknya 1 mod sehari, 1 tahun. Setelah 1 tahun, takhirnya kan 1 mod ditolak, berarti 2 tahun 2 mod. Jumlah puasanya berapa? Gitu. Nah, 7 hari 7 mod lah. Umpama 2 tahun 14 mod berarti, dan seterusnya. Nah inilah beberapa hal masalah yang berkaitan dengan puasa. Jadi perlu diingat adalah penyerahan daripada mod adalah fakir, tempat menyerahkan mod tadi itu adalah fakir dan miskin. Boleh beberapa mod untuk 1 orang. 1 orang aja, 1 orang miskin aja umpama. Kalau kadang-kadang mencari itu, kadang-kadang membagi-bagi itu kan. Cari orang fakir 1 orang. Nah, jadi kesana aja dikumpulkan. Bila 10 hari umpama kita punya orang tua nak ada puasa tadi kan belum launinya 10 modnya. Artinya kada dibagi-bagi, kada 1 orang aja cukup boleh. Artinya kada hendak mencari beberapa orang itu kan. Nah, jadi umpama 1 orang aja, kena bila 10 hari serahkan, maksudnya 10 hari serahkan maksudnya. Kalau menurut disinilah ada dipadahkan. Kalau dipuasakan oleh orang lain tanpa izin daripada mayit, artinya mayit ini kada berwasiat, dipadahkan di sini kada sah.
harus sah. Jadi kalau orang lain harus ada wasiat. Kalau wali wasiat ada wasiat. Nah, jadi berarti walinya Nah, kemudian yang terakhir, hendaklah kita di bulan Ramadan ini untuk memperbanyak amal kebaikan dalam bentuk apapun amal. Yang penting amal soleh. Yang utama benar Quran Ramadan, karena syahrul Quran Ramadan. Jadi kalau biasa kita ada baca Quran di luar bulan Ramadan barang baca. Atau kalau ada bisa banyak, ada biasa banyak baca Quran di luar bulan Ramadan, di Ramadan dibanyakin. Nah, kalau umpama biasa di luar bulan Ramadan kada pernah khatam, Ramadan barang khatam. Jadi intinya ditingkatkan. Itu amalan dua. Nang ketiga, tiga nang sangat dianjurkan. Jadi itu yang pertama, memperbanyak ibadah. Itu secara umum lah, memperbanyak ibadah. Yang istimewa benar itu adalah memperbanyak sedekah dan i'tikaf. Nah, memperbanyak sedekah dan i'tikaf. Ulang peran tatak, mahir kada ulang peran tataki. Nah, bagilon buka, bagilon kerobat, bagilon tetangga. Ulah gara-gara kasih cipir ya lah. Nah, bagilon kerobat. Ini orang-orang kita di kampung Bari gitu ya, orang-orang tua kita. Nah, jadi bola gara-gara biasanya, bola apalagi itu peran tatak, ya lah, bola mandi lapis, nah, sari muka, sari kaya. Insya Allah orang-orang dahulu lah. Kami itu dulu tradisi dilanggar itu oleh arwah kayak Haji sekarang, masalah mengasuh Tuan Haji Abdul Aziz. Jadi dilanggar sini itu buka kami dari masyarakat ini baik mantar wandai dia tunggu buduh baik antar buduh. Kena ada wadi lapis antar wadi lapis, ada bingka antar bingka, ada agar-agar antar agar-agar. Kena sampai dilanggar itu dirajik dulu, rajik halus. Kena sapiring itu macam-macam, ada agar-agar, ada bingka, ada guguduh aja dirajik. Guguduh sebutingan, dibelah-belah. Nah, sebutingan aja dirajik. Ada tong rajik dulu. Belum ketujuh waktu anak-anak tempat menjarang baik dong. Nah, jadi kan ada pemberian orang susu, apa namanya gula kan, nah, maulah orang Tuhan tempat menataan atau Jawa. Ada berhubung dada tuh. Wadah nanti lecek tadi kan, ulah 6 tompok. Di tompok itu ada 6 bana, 5. Ada orang 40, ada orang 35. Ramai benar tuh berhubungan. Wadah itu lah. Nah, kira bila wadah itu bersisa ulang. Itu karena ada jadwalnya makan yang ada ulang waktu taraweh ulang. Waktu taraweh itu ada sisanya kan, bila makanya ada 2 rakaat buka dulu ke belakang. Ada jorong Tuhan ya kumpul sedikit pewadaian aja begitu. Taraweh itu 2 rakaat aja, awal akhiran aja, awal umpat akhir umpat, jadi 3 wadai ya kalian. Sidin kasihan ya bang, kuyuh sidin taraweh baik mengkui wadai. Wah ini kita lagi nyaman benar, wah nasi juga bukan ada ya, ada korma nasi masya Allah tabarakallah belum ada. Itu artinya antusias masyarakat itu dalam arti itu terpakai, bersedekah itu terpakai. Amun waya ini biar kalau ada 1,5 juta kalau menjulungi ya ada menyiapkan nasi bungkus orang 40-50 umpamakan ya lah, amun sebungkus secara julung mana aku mau nasi bungkus. Nah mudah dulu tuh mati berecik kayaknya wadayan aja sehingga sejak orang sana. Wah ini kan lagi tidak orang-orang dulu
Nah, kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini dijaga hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang sia-sia. Kita menghormati, menghargai bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan kita sebagai umat Nabi. Syahrul ummati ya Rasulullah, bulannya umatku. Bulan rahmat, maghfirah, ikun minan nar. Rahmat, kasih sayang Allah, ampunan dari Allah, ikun minan nar. Nah, jadi usahakan kita di bulan Ramadan memperbanyak melakukan kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang, hal-hal yang sia-sia. Berhapi dikurangi. Nah, karena berhapi itu kita nonton yang baik kita kan. Ya, jujur aja Pak, kalau mencari yang baik, tersinggah kan? Tidak melihat yang tidak baik, itu bahayanya itu. Ya kan? Orang-orang anak muda jadi. Nah, kalau tersinggah lah. Sudah dulu yang pentingnya aja, yang pentingnya yang perlu kita gunakan HP itu bulan Ramadan. Yang kalau penting kita mengurangi lah kita menerima nih anugerah Allah yang luar biasa, Ramadan istimewa untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah kiranya sedikit kita berbagi mengenai tentang sehubungan dengan puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau kita sebagai Al-Fatihah.